Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ma ba'd. Halaman 801 ya. Oh ya, 801 Gajah itu 82 sekarang. Ya, gitu tah. Wa ma min ahadin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ahadin, tidak ada seorang pun ya min haula'i au haula, dari mereka itu tidak ada seorang pun yaqulu ma yaqulu an yaqin. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengatakan secara meyakinkan. Secara meyakinkan. Falaqad tataba'atil ahdath sira'an. Ya, berbagai macam peristiwa telah terjadi bertubi-tubi. Wa tadarabat riwayat-riwayat saling berlawanan, wa tadakhalat, dan saling simpang siur, fi tilkal fatrati, pada waktu itu, bihaitsu yas'abu al-ihtida fiha ila yaqin, di mana selanjutnya menjadi sulit untuk mendapatkan petunjuk yang meyakinkan, ya, ihtida fiha ila yaqin, sulit untuk mendapatkan petunjuk yang meyakinkan secara historis apa yang terjadi sebenarnya. Ini banyak sekali kita dalam kajian-kajian keagamaan, banyak yang kita tidak mendapatkan petunjuk yang meyakinkan. Termasuk nyimpang dulu, sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu antara mazhab berbeda, betul kan? Kata ini batal, kata ini tidak, kata ini sah, kata ini tidak. Sampai niat saja menurut Imam Syafi'i adalah min arkani sholat, tetapi menurut Imam Maliki bukan arkan sholat, itu min syuruti sahih, syurut sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Beda kan? Rukun dengan syarat sah. Basmalah wajib enggak? Kata Syafi'i wajib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Maliki enggak. Tidak boleh baca basmalah, langsung alhamdulillah. Sampai nunjuk, ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus. Ada yang asyhadu langsung ngacung, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk yang pasti. Kanjeng Nabi sholatnya seperti apa? Sekalipun Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli. Tidak ada seorang imam ini saya yakin, yang tidak sepertinya adalah salah. Enggak, semuanya adalah dugaan-dugaan. Nah, itulah mengenai peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu seringkali tidak pernah berkesimpulan karena tidak ada satu referensi, satu bukti, apakah itu artefak, apakah itu prasasti yang meyakinkan. Ya, kita di Indonesia juga banyak peristiwa sejarah yang kita tidak pernah yakin yang sesungguhnya seperti apa yang terjadinya. Betul nggak? Betul nggak? Gestapo terjadi kan? Cerita yang sebenarnya kan masih simpang siur. Betul nggak? Tahu tak begitu kan? Nah, itulah kira seperti itu. Ini satu contoh saja, gitu. Ya, begitulah. Maka mengenai cerita ini juga demikian, tidak ada, mereka tidak menemukan satu ma yaqulu an yaqin, ya, ya, yasabu al-ihtida fiha ila yaqin,
illa ma yaqussuhu rabbul alamin. Kecuali ada yang sumbernya meyakinkan, yaitu di dalam kitabnya orang Islam Al-Quran itu dikatakan oleh Tuhan. Itu aja. Begini yang terjadinya. Ya. Wal anajilul arba'atu, Injil yang 4 itu, allati tarwi qissata al-qabda 'alal masih, yang menceritakan penangkapan terhadap al-masih, wasal bihi dan penyalibannya, wa mautih dan kematiannya, wa dafnih dan penguburannya, wa qiyamati dan bangkitnya kembali, kulluha kutibat ba'da fatratin min ahdil masih. Itu semuanya ditulis setelah sekian lama dari kematian al-masih. Itu karena kulluha ittihad, ditulis dalam keadaan suasana yang mencekam, dalam artian penindasan. Ya seperti kita zaman dulu lah, zaman perjuangan kan begitu. Ya, dalam artian ketakutan, penindasan. Ya, lidianati terhadap ajarannya, agamanya, walitalamidhi dan juga penindasan terhadap murid-muridnya. Ya, ya ta'adzaru ma'ahu tahqiqul ahadath, yang sangat sulit untuk meyakinkan peristiwa mana yang benar-benar terjadi. Bijauh minasriyah, dalam kondisi yang sangat rahasia, wal khauf dan rasa takut yang mencekam, wa tasyrid dan juga pembantaian, pembunuhan, genocide dan sebagainya. Waqad kutibat maha, waqad katabat maha anajil katsira, dan juga banyak Injil-Injil lain yang menuliskannya. Walakin hadhil anajil al-arba'ah ukhtirat, 4 Injil ini dipilih ya qurban nihayatil qarn tsani, ya dipilih, dinobatkan sebagai Injil resmi, itu dipilih ya kan, itu menjelang abad kedua, lil milad, dari kelahirannya al-masih. Ya, waktu birat resmiyatan, lalu dianggap resmi 4 Injil ini. Gitu kira-kira. Walati kutibat fi fatrati kitabatul anjil katsira, ya. Wa atarafa biha, dan diakui, wa aturifa biha li asbabin, berdasarkan sebab-sebab, laisat kulluha faqa mustawat syubuhat. Jadi pengakuannya juga ya sebatas hanya dugaan juga begitu. Wa min baini bil anajil allati katabat allati kutibat fi tartin, kitabatul anajil al-katsira, ada satu kitab Injil yang ditulis pada masa penulisan kitab Injil yang lainnya, Injil Barnaba, yaitu Injil Barnaba. Wa huwa yukhalifu al-anajil arba'ah, yang berbeda dengan 4 Injil yang lainnya. Al-mu'tamadah, yang dijadikan, yang diyakini kebenarannya, yang mu'tamadah. Fi qissatil qatl wa salb fayaqul, bercerita tentang terbunuhnya al-masih dan juga disalibnya al-masih. Jadi artinya kita tidak memungkiri juga, kita sebagai orang Islam juga sama, nasib agama-agama yang lain juga begitu. Jadi kapan dituliskannya Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah artinya apa? Biografi Muhammad, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Kapan lahir, di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, ayahnya di mana, masa kecilnya di mana. Itu semuanya yang pertama kali menulis Sirah Nabawiyah adalah Ibnu Ishaq. 200 tahun setelah Nabi meninggal. Dan lalu disadur, disempurnakan oleh Ibnu Hisham.
Ibnu Hisham dalam karangan kitab Tarikhul Islam, qala Ibnu Ishaq kadza wa kadza, qala Ibnu Ishaq kadza wa kadza. Tetapi sekarang kita tidak mendapatkan aslinya, artefaknya, transkrip aslinya nggak kita temukan Ibnu Hisham dia. Jadi kita mengenal sejarah Kanjeng Nabi itu dari Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq. Itu 200 tahun setelah Kanjeng Nabi. Jadi sesungguhnya ya masa kecil Nabi kita tidak tahu persis. Karena ketika dia lahir dia belum apa-apa, betul nggak? Sebagai anak biasa. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Sebelum lahir bapaknya mati, ya ibunya melahirkan Nabi Muhammad tanpa pendamping suami dalam keadaan berduka. Masih kecil mati lagi ikut sama itu. Kita tidak persis apa yang terjadi. Itu hanya cerita dari Ibnu Ishaq semuanya itu. Seperti itulah persoalan. Makanya sekarang banyak kritikan-kritikan muncul mengkritiki tarikhnya Ibnu Ishaq itu sendiri. Dan kita di Indonesia itu bersumber dari Khulasatu Nurul Yakin. Jadi Khulasah Nurul Yakin itu ringkasan dari kitab Nurul Yakin yang setebal ini. Bukunya besar juga lumayan seginilah. Ya. Kalau khulasanya segini. Ringkasnya 1, 2, 3 kan begitu, pernah lihat kan? Nah, itu namanya Khulasah Nurul Yakin. Jadi sampai menurut Ibnu Ishaq cerita Nabi Muhammad dilahirkan yang disebut tahun gajah. Itu menurut Ibnu Asakir, catatan sejarah Ibnu Asakir, tahun gajah itu bukan waktu Nabi lahir. 35 tahun sebelum Nabi lahir. Terjadinya gajah nyerang Ka'bah tuh. Iya. Ya. Kemudian Az-Zuhari menyebutkan itu 25 tahun sebelum Nabi lahir. Ibnu Abbas mengatakan 15 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi tahun gajah kapan? Jadi masih banyak perbedaan pendapat. Tetapi walau bagaimanapun kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad real ada. Anaknya ada, ibunya ada, bukan dongeng, bukan cerita, bukan mitos. Memang Nabi Muhammad ada. Tapi secara mendetail ya, apalagi dulu orang belum bisa nulis. Sekarang ada yang ada HP aja juga kadang-kadang nggak terekam kok, betul nggak? Betul nggak? Saya lahir kapan, tanggal berapa, nggak tahu. Bulan apa, bulan kelalen, tahun-tahun embuh. Nulisnya pakai arang di tembok, bapak saya temboknya dilabur, hilang lah. Apalagi orang yang lahir di abad ke-7, yang orang belum tahu tulis menulis, belum ada pulpen, belum ada tinta, belum ada kertas ya, adanya pahat sama kampak saja. Itu pun nulisnya di pelepah korma. Iya, setelah besar kormanya aja hilang tulisannya kan. Itu kan, jadi tidak aneh namanya sejarah selalu begitu. Di Indonesia sejarah Indonesia raja-raja, kerajaan Majapahit, Prambanan, apalagi Palatehan, apalagi Pajajaran, itu Singosari, itu sejarahnya. Kalau kita baca dari sumber berbeda, ceritanya lain-lain kok, betul nggak? Ya itu ada persoalannya. Nah makanya disitulah penelitian sejarah itu tarjih mana riwayat yang benar. Ya kan, didukung oleh artefaknya, didukung dengan prasastinya, didukung dengan catatan sejarah yang ada pada bangsa lain, gitu dong, dipadukan semuanya. Jadi tidak semudah itu kita mengklaim bahwa peristiwa sejarah itu persis terjadi seperti itu. Selalu ada masalah di dalamnya karena kita tidak bisa meliput secara sempurna. Terima kasih, itu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun.
terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.